kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami berdoa mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena kami percaya di saat kami melayani pada malam hari ini, bukan kami lagi. Hidup kami adalah karena Kristus. Dan kami percaya hanya Roh Kristus yang menguasai tubuh jiwa roh kami. Hati kami percaya Tuhan pulihkan. Apapun yang kami lakukan semuanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sehingga kami percaya kami mau katakan pada malam hari ini, hidup kami ini bukan karena kami lagi, tetapi karena Kristus yang ada di dalam hidup kami. Kami mau menghidupkan apa yang di dalam Tuhan, sehingga yang di dalam ini bisa keluar untuk memberkati kami semua. Terimalah sembah dan hormat kami, dan jadikan kami seperti manusia yang baru. Sebab kami percaya goal kami hanya menjadi manusia baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari yang percaya bersama katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji oh Yesusku,
kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari yang percaya sembah. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Haleluya. Oh, kami sembah. Mari yang percaya bersama-sama sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yang layak disembah. Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Setiap pikiran kami percaya dipenuhi oleh pikiran-Mu. Haleluya. Setiap perkataan kami selalu dikuasai Roh Kudus. Roh yang kudus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami bisa bernyanyi, kami bisa menyembah, kami percaya bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi kami percaya karena kasih setiamu yang turun temurun itu melingkupi kami, anugerahmu melingkupi kami Bapa. Setiap detik dalam tarikan nafas kami selalu mengatakan Roh Kudus, pimpin kami, ambil alih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ya, ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Kau yang percaya, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan anugerahmu, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengeliliku, memeliharaku.
anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kau yang percaya sekali lagi bersama-sama dengan kami katakan, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Mari kita percaya, tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara tuh angkatku. Yang percaya bersama-sama berkata, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kau yang percaya bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Mari percaya pada malam hari ini, berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi karena Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga kami bisa menghidupkan yang ada di dalam ini, sehingga yang di dalam ini bisa keluar. Kasih setia Tuhan selalu melingkupi anak keturunan cucu kami dan hidup kami sekeluarga semuanya. Yang percaya mari bersama-sama berkata, haleluya. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur. Mari kau yang percaya, mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus sebagai penolong kami, sebagai pertolongan kami, pertolongan.
penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam, katakan termanis, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Yang percaya berkata bersama-sama, Roh Kudus, jamah hidupku dengan urapan yang baru. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan, ku dipulihkan. Haleluya, ku dipulihkan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu itu. Kami percaya kami tidak layak terima, tetapi kami percaya Engkau yang sudah melayakan. Engkau yang kasih setia-Mu tak pernah terbatas, ada di waktu siang, ada di waktu malam. Haleluya. Terimalah hormat. Haleluya. Kami percaya Kaulah perlindungan, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber dari hidup kami Tuhan. Sebab malam hari ini kami menyembah Engkau bukan karena kebaikan, tetapi karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dahsyat di dalam hidup kami. Haleluya. Penolong di saat Engkau dalam kesesakan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Katakan Bapak Ibu Saudara, penolong di waktu susah, sangat berbukti
Allah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yang percaya angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Kami percaya Engkaulah penolong kami, penolong di waktu susah. Haleluya, sangat terbukti. Sekali lagi kau yang percaya sumber pertolonganmu, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, saya puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari percaya, pada malam hari ini saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab pada malam hari ini kau hadir bukan karena tugas saudara, bukan karena rutinitas apapun yang akan membebani hidupmu. Sebab melayani Tuhan tanpa ada beban adalah melayani Tuhan yang sesungguhnya. Yang percaya, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan biarkan engkau dan hatimu berkata, Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Mari bersama-sama, ku mau sembah Dia. Haleluya, ku mau sembah Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Ayo saudaraku, tepuk tangan buat Yesus. Bukan buat semua yang ada di sini Bapak Ibu, hanya buat Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, segala pujian, hormat hanya kami kembalikan di dalam nama Yesus. Sebab hanya Yesus yang layak terima pujian dari kami. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Ibu Wise. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dihandle Bu Wis. Ya, shalom semuanya. Kedengaran suara saya? Kurang dekat Bu. Oh ya, jaringan kali Pak. Begini sudah ya Pak ya? Oke. Baik. Selamat malam kekasih Tuhan, umat Tuhan yang luar biasa. Malam. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Luar biasa hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Saya percaya Tuhan bertakhta atas puji-pujian kita. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk dengar pesan Tuhan malam ini. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah sukacita ibadah, worship naik malam hari ini Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau bertakhta atas puji-pujian kami ya Roh Kudus. Dan sungguh hadirat-Mu boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Juga di kota di mana kami ada ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, atmosfer sorgawi ada atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa tanpa pengurapan-Mu. Sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Bibir mulut hamba-Mu memperkatakan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami menolak yang bukan daripada Tuhan. Kami menolak segala hal-hal yang tidak kami kendaki, yang mengganggu jaringan-jaringan kami Tuhan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja ketika firman-Mu disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan bekerja bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kebutuhan umat-Mu. Baik di persekutuan doa Harvest Blessing ini, maupun dimanapun Tuhan, suara kami ini bisa dijangkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Izin saya share screen. Apa kabar Bapak Ibu? Luar Apa biasa. kabar malam ini? Puji Luar Tuhan. biasa. Kita baik. Amin. Puji-pujian yang dinaikkan tadi luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati. Terima kasih hambanya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan malam hari ini boleh bersama-sama dengan persekutuan doa Harvest Blessing. Ya, terima kasih juga untuk Pastor David Lee yang sudah mengundang saya. Dan senang sekali boleh bersama-sama kembali untuk kesekian kalinya ya. Terima kasih dan senang bertemu Ibu Bapak yang ada di Zoom meeting ini. Juga saudara-saudara yang mungkin bergabung lewat YouTube, salam kasih dari saya. Malam hari ini, mari kita mau renungkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan yang saya beri tema untuk sharing firman Tuhan malam ini, tenang di tengah badai. Bapak Ibu, kita tahu bersama badai itu bicara soal masa sulit di dalam hidup kita. Badai itu menggambarkan tantangan dan cobaan. Badai itu adalah penderitaan, menggambarkan penderitaan. Kalau badai secara fisik sama seperti yang dialami oleh, kalau di dalam firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, bersama Yesus ya. Nanti kita akan baca, bersiap untuk membuka Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Saudara, namun sebelumnya mari kita sedikit membahas apa sih itu badai hidup menurut kita, Saudara. Kalau badai hidup, kalau badai sendiri ya, kata badai itu secara fisik itu berupa gangguan cuaca, hembusan angin kencang yang hebat, yang keras ya. Dan ciri-cirinya itu tiba-tiba dan merusak, bisa menimbulkan rasa takut. Dan ada satu ciri yang sangat spesifik dari badai itu sendiri, itu membatasi pandangan dan arah dan gerak kita. Itu ciri-ciri badai ya.
Kalau badai secara rohani, badai secara dalam kehidupan kita menggambarkan tantangan dan cobaan yang kita hadapi atau penderitaan yang mendadak, ujian berat yang mengguncang iman dan emosi atau kehidupan kita yang mempengaruhi batin kita, mempengaruhi emosi kita, saudara. Dan badai itu bisa membuat kita lemah, saudara. Kalau kita mengalami badai dalam kehidupan kita, karena badai itu adalah masa sulit dalam hidup kita, saudara. Ada pujian bicara begini, saudara. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku percaya. Yang refnya gini, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan kita sama nyata dalam hidup kita. Saudara, bicara soal badai hidup itu masa sulit, kita boleh belajar contoh yang ada di Alkitab, yaitu pada Ayub ya. Ini mungkin sudah sering kita dengar dan selalu kita baca, namun biar malam hari ini akan memberikan pencerahan lagi bagi kita. Maaf, jaringan saudara. Ya, jadi badai hidup sama dengan masa sulit dalam hidup kita. Sama seperti Ayub, dia kehilangan keluarganya, anaknya harus meninggal, saudara, karena ujian iman yang Tuhan izinkan, saudara. Dia menderita sakit, tapi responnya dia tidak mengutuki Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Padahal istrinya sudah suruh, kutuki Tuhanmu, karena Tuhan tidak menolong, menurut istrinya. Daniel mengalami tekanan, dimasukkan dalam gua singa, dicari-cari kesalahannya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, saudara. Dia tetap menyembah Tuhan walaupun dalam tekanan, saudara. Paulus sama, dia tetap tenang dalam penderitaan, dianiaya sampai dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Tapi dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan yang fenomenal terjadi, saudara, ya, penyembahannya melepaskan belenggu-belenggu, melepaskan membuat terali-terali besi terlepas di penjara, saudara. Lanjut Yusuf, saudara. Yusuf juga mengalami badai hidup. Dia dihina saudaranya, mengalami konflik hubungan antara saudara. Dia dibuang ke sumur, dijual, bahkan difitnah istri Potifar. Tapi dia tetap berintegritas, saudara. Dia tidak membalas, bahkan dia mengampuni, saudara, saudara-saudaranya. Lanjut, saudara. Nah, sekarang ini bagaimana dengan kita? Apa respon kita saat menghadapi badai? Karena ini yang kita mau bahas malam hari ini.
Apakah ketika kita mengalami badai di dalam kehidupan kita, apapun itu, saya percaya setiap daripada kita punya badai masing-masing, punya masalah hidup masing-masing, punya persoalan, punya penderitaan, saudara. Masing-masing kita punya pergumulan. Karena badai itu datang, dia tidak peduli siapapun, dalam waktu apapun. Dia datang, saudara. Dia pasti datang dalam hidup kita. Kita tidak tahu, namun dia selalu ada. Karena ini juga, badai itu juga akan menguji iman kita. Badai Tuhan izinkan. Mungkin kita berkata, Tuhan, Engkau pengasih, Engkau penyayang, Engkau maha kuasa. Kok ada badai dalam kehidupanku? Bahkan teman-teman saya, saudara, saya sering disaksikan. Maksudnya saya sering mendengar kesaksian teman-teman saya. Kak, kok adik-adik rohani atau teman-teman saya, saudara, mereka bilang, Kak, kok semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin banyak persoalan dalam hidup saya, semakin banyak badai dalam hidup saya. Saya katakan, kita bersama Tuhan bukan berarti kita tidak ada badai. Kita bersama Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah. Namun janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara, sekarang bagaimana respon saudara dan saya saat menghadapi badai? Apakah kita takut, marah, kita panik, bimbang, kita putus asa karena tekanan-tekanan, tidak ada jalan keluar dalam persoalan hidup kita? Mungkin kita langsung putus asa. Ada begitu banyak hari-hari ini di daerah kami ada roh bunuh diri, saudara. Mereka putus asa dengan persoalan hidup yang mereka alami. Mereka mencari jalan pintas, saudara, mencari pelarian, saudara. Bagaimana dengan kita? Even itu kita yang melayani Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, ikut aku, pikul salib, saudara. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan dan mengalami persoalan hidup, engkau ada di jalurnya Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan, saudara, pasti mengalami badai dalam hidup. Karena Yesus sendiri katakan sekali lagi, ikut aku, pikul salib. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang Tuhan pasang itu ringan, saudara. Senada dengan Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Artinya tidak seperti Yesus, saudara. Nah, kembali, saudara, bagaimana dengan kita? Apa respon kita menghadapi badai? Sama seperti yang saudara baca, ya, takut, marah, panik, bimbang, sampai kita ada banyak orang yang bimbang sampai lari dari imannya. Atau kita tetap tenang. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar malam hari ini, saudara. Tenang adalah sikap hati yang tidak terguncang oleh keadaan. Tidak panik, tidak marah, tidak gelisah dalam segala tekanan. Dia menahan diri, tidak reaktif, saudara. Tidak cepat merespon sesuatu dengan marah, dengan kecewa, gitu, saudara. Ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, dia reaktif, saudara. Tenang itu ada damai sejahtera dalam batin. Dan ini, saudara, spesial. Hanya Tuhan yang bisa beri damai itu, saudara. Tenang itu menyerahkan kendali hidup pada Tuhan. Tidak pakai kekuatan sendiri. Jadi berserah kepada Tuhan, saudara. Apa maunya Tuhan?
Itu yang kulakukan, sama seperti Yesus sudah ajarkan. Jika harus cawan ini lalu, namun biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kalau memang cawan ini bisa lalu, artinya kalau memang penderitaan ini tidak harus dia pikul. Namun dia bilang, biar kehendakmu yang jadi, Bapa, bukan kehendakku. Itu berserah, saudara. Jadi dalam ketenangan itu ada penyerahan diri total kepada Tuhan, saudara. Orang tidak bisa tenang kalau tidak berserah sama Tuhan. Saudaraku, mari kita langsung membuka Markus 4 ayat 35 sampai 41, saudara. Ya, kita boleh langsung lihat di layar kita. Ya, ini cerita tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada pelajaran yang kita bisa ambil ya dalam pembacaan ini, yang sangat-sangat jelas bahwa Yesus punya otoritas. Yesus punya otoritas. Ketika dia menghardik angin, dia katakan diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu di ayat yang ke-39. Saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas alam. Dia berdaulat, dia bisa memerintah, alam pun tunduk padanya, saudara. Kalau mau dipikir di dalam perahu itu ada nelayan-nelayan, murid-murid Yesus, nelayan yang handal, saudara. Di sini bisa kita lihat skill, talenta, jabatan, ijazah kita, harta kita kalau digambarkan saat ini, saudara, itu tidak menjamin bisa meredakan badai dalam hidup kita, saudara. Hanya ada satu kuasa, otoritas tertinggi yang bisa meredakan baik badai secara fisik maupun badai di dalam hidup kita. Amin. Saudara, Yesus berkuasa, badai tunduk pada suaranya. Bukti bahwa Yesus Tuhan atas ciptaannya. Amin. Yesus itu sangat-sangat berkuasa, sangat mulia. Makanya sungguh dia layak dipuji, disembah, saudara. Ada lagu-lagu akhir-akhir ini yang sangat-sangat memberkati saya, saudara. Yang sungguh relevan dengan keadaan kita hari-hari ini, apalagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara. Yang berkata begini, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus
hanya karena takhta Yesus lebih mulia dari segalanya. Amin. Biar ini menjadi lagu favorit anak-anak dan cucu-cucu kita, saudara. Di sini semua banyak yang sudah oma opa mungkin ya. Yesus berkuasa. Yesus sungguh-sungguh yang punya kendali dalam hidup kita. Bukan saja alam yang bisa dikendalikan, saudara. Yesus sanggup tenangkan hati dan jiwa kita yang takut dan khawatir mungkin akan hidup ini. Ada di sini yang lagi takut atau lagi khawatir di dalam hidup ini? Ada? Mungkin kita berkata, aduh, persoalan hidup saya mungkin tidak banyak orang tahu. Lagi khawatir, lagi takut menghadapi masalah hidup. Yesus bisa tenangkan hati kita. Amin. Yesus tak pernah tinggalkan perahu kita, saudara. Jadikan Yesus jurumudi, bahtera rumah tangga kita. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ada yang tahu pujian ini? Katakan dengan iman. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus penopang hidupku. Amin. Bersama Yesus kita pasti tenang. Bagaimana tetap tenang di tengah badai, saudara? Ada beberapa poin yang kita mau belajar malam hari ini. Mari saudara kita buka Yesaya 41 ayat 10. Pertama, jangan takut, saudara. Untuk kita tetap tenang menghadapi badai, kita tidak perlu takut, saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Wow, haleluya. Powerful sekali ayat ini, saudara. Ada nyanyiannya itu, saudara. Banyak, kalau untuk ayat ini banyak nyanyiannya. Saya suka lagunya, saudara. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita pegang ayat-ayat ini, saudara, dan begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa jangan engkau takut, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dia akan membimbing kita, saudara. Jangan pernah takut oleh apapun. Saudara, anak saya di rumah takut ada binatang-binatang kecil, saudara. Tapi selalu saya perkatakan, dirimu lebih kuat dari itu binatang itu. Kayak kecoa begitu, dia geli mungkin ya. Tapi dia takut gitu kalau tiba-tiba muncul gitu, saudara. Tapi saya selalu perkatakan, nak, kamu lebih kuat dari kecoa itu, dari binatang itu. Kamu lebih kuat. Jangan takut.
Saya selalu, dan saya membimbing dia. Nah, kalau enggak mau yang itu di situ, kalau di situ ada kecewa harus ke sini gitu. Kita pun lebih dari itu Tuhan perlakukan, saudara. Dia membimbing kita supaya kita tidak takut. Firman Tuhan berkata, roh yang Tuhan taruh di dalam hidup kita adalah bukan ketakutan, bukan roh yang membuat kita takut, saudara, namun yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Tuhan selalu memegang tangan kita tanpa kita lihat. Mungkin kita tidak, tapi kita tidak rasa gitu. Tidak, saudara. Tetap ada tangan Tuhan yang tak terlihat memegang kita. Jangan takut. Jangan takut untuk melangkah pada hal-hal yang mungkin bagi kita ini saya belum pernah lalui. Mungkin dalam pelayanan kita, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya tidak terbiasa seperti itu. Apalagi kita sebagai umat yang percaya. Saudara harus paham benar, kita umat yang percaya. Kita ditugaskan Tuhan ada di dunia ini. Sampai hari ini Bapak Ibu dan saya masih ada tugas penting dari Tuhan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang, betul? Jangan takut untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bersaksi, jangan takut, saudara. Oh, tapi saya enggak terbiasa. Itu tugasnya Pastor David saja. Tugasnya gembala saja, tugasnya pendeta saja. Enggak, saudara. Jangan takut untuk bersaksi, untuk menyampaikan Injil. Jangan takut untuk mendoakan orang lain. Saya selalu ajar anak-anak saya. Di sekolah selalu itu yang saya pesan, saudara. Rachel, tanganmu harus kau gunakan untuk memberkati temanmu. Bukan saja soal materi, tapi tumpang tangan sama temanmu yang sakit. Kalau kau lihat ada temanmu yang mungkin dia lagi sedih, hibur dia, doakan dia. Tumpang tangan kepadanya. Karena ada kuasa di tanganmu. Karena saya selalu doakan anak saya. Seperti itu, saudara. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menolong kita. Mungkin ada di antara kita ada yang ibu rumah tangga, tidak mengapa, mungkin tetangga-tetangga kita butuh kita, saudara. Doakan mereka, jangan takut. Apalagi dalam persoalan hidup, saudara, jangan takut. Saya begitu mengalami banyak hal pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, perlindungan Tuhan. Ada niat-niat jahat orang dibatalkan sama Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan, saudara. Tuhan menunjukkan kasih setianya, saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Apa kata-kata selanjutnya, saudara? Tenanglah jiwaku, hanya Dia Bapa kita yang bisa membuat hati kita, hidup kita, jiwa kita tenang dalam hadiratnya. Amin. Tenang menghadapi badai. Dan kita tidak perlu takut. Lanjut, saudara. Kedua, bagaimana supaya kita tetap tenang di tengah badai? Kita harus percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Ku percaya janjimu ajaib. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, saudara. Mazmur 37 ayat 5. Selanjutnya Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya, saudara. Karena ketika kita tinggal tenang, apalagi tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara, kita sedang ada di dalam otoritas Allah. Kita sedang ada di alam supranaturalnya Tuhan, kekuatan ilahi. Makanya ada firman Tuhan katakan, yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan menjadi lelah. Dia berlari tidak akan menjadi lelah. Dia berjalan tidak akan menjadi lesu, saudara. Amin.
Percaya penuh kepada Tuhan, saudara. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan segala hidup kita, saudara. Kekhawatiran kita, jangan cuma enak-enaknya saja, ya. Yang kalau enak-enak baru kita datang sama Tuhan, ya. Kalau yang itu, misalnya kalau kita dalam persoalan hidup malu, tidak, saudara. Serahkan semuanya. Sebaliknya, jangan cuma yang tidak enaknya saja. Persoalan hidup yang kita minta Tuhan kasih jawab, Tuhan kasih solusi, baru kita tidak datang sama Tuhan ketika hidup kita lagi enak-enak, lagi sukacita, saudara. Nah, ini dia, saudara, yang Tuhan mau. Poin ketiga, fokus kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, sebelum kita kedua Taurat, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kehendak Tuhan itu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan, bagi saya. Katakan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi saya. Sebut nama saudara, bagi Wisya. Fokus pada kehendak Tuhan ini. Kita harus tetap bersukacita apapun keadaan kita, apapun badai hidup yang kita alami, penderitaan, tantangan, saudara. Supaya kita bisa tetap tenang, saudara. Sukacita itu memberikan hal-hal positif dalam kita, ya. Menambah ion positif dalam kita, saudara. Sehingga kita bisa tenang, saudara. Amin. Nah, kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 12, saudara. Di situ cerita tentang Raja Yosafat, saudara. 2 Tawarik 20 ayat 12. Kita center saja di ayat 12b-nya, saudara. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Dia katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Raja Yosafat katakan begitu, saudara. Waktu dia berdoa sama Tuhan, ketika Bani Amon dan Bani Moab, ya, mengepung Yehuda, saudara. Ini cerita tentang Raja Yosafat, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir dari pemerintahan Raja Yosafat. Itu kisahnya yang di 2 Tawarik 20. Saudaraku, mari kita fokus kepada kehendak Tuhan. Sama seperti Raja Yosafat, saudara. Saya suka ambil ayat ini, kenapa? Karena di situ dikatakan dalam keadaan apapun, dalam keadaan tertekan dia, saudara, ya, Bani Moab, Bani Amon, bahkan yang penduduk di pesisir Seir, saudara, mereka mau menyerang Yehuda. Dia dalam keadaan tertekan, dia mencari Tuhan, saudara. Dia fokus kepada kehendak Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Makanya di dalam ayat 17 Tuhan menjawab mereka melalui nabi. Saudara, dikatakan begini, saudara, kamu hanya diam saja di sana, Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Mari kita katakan pada diri kita sendiri, ketika ada persoalan dalam hidup kita, kita tidak tahu berbuat apa-apa, sepertinya Tuhan tidak ada, saudara. Namun kita imani seperti ayat ini, saudara. Fokus kepada kehendak Tuhan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu buat apa-apa lagi, Tuhan. Kami mentok, Tuhan. Kami tidak tahu lagi, jalan buntu. Sepertinya Tuhan tidak mendengar, saudara. Namun tetaplah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Ini Alkitab ini banyak sekali janji-janji Tuhan, saudara. Berapa menit lagi saya, maaf. Jadi, saudara, mari kita terus tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita terus tetap bersukacita, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Mari kita terus tetap tertuju kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Mari terus lakukan ibadah worship night seperti malam ini, saudara. Mari terus tetap lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Biar Tuhan terus memurnikan motivasi hati kita ketika kita datang sama Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan jamahan Tuhan. Sungguh-sungguh selalu mau berkata, Tuhan, apalagi Tuhan?
Malam hari ini apa lagi yang Tuhan mau? Lakukan kehendak Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, saudara. Mungkin ini aneh untuk kita lakukan, loh kok ketika ini persoalan saya terlalu berat Tuhan. Mungkin saudara lagi dalam persoalan keuangan, saudara. Mungkin ada yang ditinggal, ya, ditinggal pergi, ya, oleh sanak keluarga, saudara. Apapun persoalan saudara, saudara, sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Sukacita itu ada di dalam hidup kita, saudara. Amin. Ada pujian yang saya suka sekali, saudara. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Amin. Hanya Yesus satu-satunya sumber sukacita kita, saudara. Makanya, aminkan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dalam segala hal, saudara. Dalam keadaan apapun, saudara. Agar kita tetap tenang di tengah badai. Tetaplah berdoa, saudara. Supaya kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Kita menselaraskan hati kita, pikiran kita. Firman Tuhan berkata, pikirkan yang indah-indah, pikirkan yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom meeting ini, ayo, daripada buang waktu untuk cerita yang kosong, saudara. Mari pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah fokus. Mari jadi pendoa di rumah kita masing-masing. Jadi pendoa bagi suami, jadi pendoa bagi anak-anak, cucu-cucu kita, saudara. Pakai waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, ya. Terakhir, saudara, kesimpulannya dalam kehidupan kita, badai tidak dapat kita hindari, tapi cara kita meresponi badai itu yang penting. Sikap hati kita yang tenang dapat membantu kita melewati badai dan meraih kemenangan, saudara. Kunci ketenangan adalah berserah pada Tuhan. Jangan takut apapun dan tetap percaya, terus fokus pada Tuhan. Saudara, mari renungkan bagaimana Yesus telah menenangkan badai-badai di masa lalu kita. Saya percaya setiap daripada kita telah melewati badai di dalam hidup kita, saudara. Dan sungguh kita aminkan, Yesus satu-satunya pribadi yang dapat mengendalikan badai secara fisik maupun badai hidup kita. Tidak ada badai hidup yang tidak dapat ditenangkan oleh Tuhan. Mari fokus, saudara. Mari tutup mata, saudara. Renungkan bagaimana Yesus telah menenangkan badai di masa lalu kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Beberapa menit ini, mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu. Kami boleh melewati badai dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan mungkin masih ada di dalam badai. Saat-saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kekasih masih ada di dalam badai kehidupan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan. Mari terus tetap percaya, Dia Tuhan yang menolong kita di masa lalu. Dia Tuhan yang sama, yang akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Haleluya. Mari kita bersyukur melalui pujian ini. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Berkali-kali Kau menolong dalam rasa sakit kami, Tuhan. Engkau ada di sana. Engkau sungguh setia bagi kami, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, we thank you Lord. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Hamba selesai berbicara ya Tuhan. Namun aku percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi umat-Mu di persekutuan doa Harvest maupun sahabat-sahabat, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada yang bisa terjangkau dengan siaran ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan terus kami Tuhan. Ampuni jika hari-hari ini kami kehilangan fokus. Ampuni Tuhan jika ada waktu-waktu yang terbuang percuma. Kami tidak fokus pada kehendak-Mu. Kami melupakan apa yang harus kami lakukan sebagai tanggung jawab kami. Ampuni kami Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini Kau terus bangkitkan kami, biar kami mengaktifkan Tuhan manusia roh kami untuk terus bergerak di dalam kehendak-Mu, untuk terus tetap tenang ketika kami menghadapi badai hidup. Kami tenang bukan berarti kami diam ya Tuhan. Kami tenang, kami tidak akan meresponi apapun yang hanya merugikan kami. Kami berespon dengan positif. Kami semakin bijaksana Tuhan meresponi persoalan dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam hidup berumah tangga maupun dalam hidup hubungan dengan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ada hubungan yang dipulihkan malam hari ini Tuhan. Ada hubungan yang dipulihkan malam hari ini. Mungkin sudah bertahun-tahun ada kesalahan, ada konflik di dalam rumah tangga kami Tuhan. Saudara bersaudara kami Tuhan. Malam hari ini Kau meneguhkan kami Tuhan, agar kami menghadapinya dengan tenang tanpa bereaksi negatif. Biar kami melepaskan pengampunan Tuhan, sama seperti Yusuf. Biar kami tetap tenang di dalam badai sama seperti Engkau Yesus. Biar kami tidak panik ya Tuhan. Kalaupun persoalan bertubi-tubi kami rasakan, kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau pengendali hidup kami. Engkau penjamin hidup kami. Kami sungguh bersyukur malam hari ini diteguhkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan, Di Sofi. Shalom, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Terima kasih kami bisa ikut ibadah Zoom hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan lewat firman-Mu, kiranya Engkau ya Tuhan yang telah menanamkannya dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa mengubahkan hidup kami, mengubahkan
setiap pemikiran kami Tuhan, sehingga kami dalam segala persoalan hidup kami boleh semakin bersungguh-sungguh mencari Engkau, kami semakin mengandalkan janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami semakin tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah menaruh pemimpin-pemimpin di negara kami ini, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kota kami, Surabaya ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ini Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan tangan-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati. Tuhan juga yang menjauhkan dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Biarlah segalanya jadi baik, segalanya jadi indah sesuai dengan rancangan Tuhan untuk negara kami, untuk kota kami, dan juga bagi kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat hari Rabu depan Tuhan, ada ibadah onsite di Dharma Permai. Kiranya orang-orang yang sudah lama nggak hadir, kiranya Engkau ya Tuhan yang mengetuk hati mereka ya Bapa, biarlah mereka punya kerinduan kembali bersama-sama untuk ibadah bersama-sama kami di BD Harvest Blessing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Wisi Mak Pamesa yang telah melayani hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menambahkan hikmatnya, Engkau memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya, dan Engkau juga memakai pelayanannya lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor David, Bapak Gembala kami di PD Harvest Blessing. Tuhan yang menaruh Pak David, buat Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya, anak istrinya, cucunya semuanya. Tuhan yang pelihara, Tuhan juga pakai kehidupan mereka untuk membawa jiwa-jiwa baru. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk ibadah ini. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Afian. Pengumuman Bapak Ibu, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami, tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Amin. Ibadah Raya Rebu tanggal 9 Juli jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online tetap seperti biasa saudaraku jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Pendeta Wisem Mamesa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, dan segala keperluan disediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu di hari Minggu depan. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Nanti Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom sebentar. Nanti Bu Wis akan bersama dengan kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan malam hari ini. Begitu indah dan begitu luar biasa. Kami percaya ibadah kami tidak ada yang sia-sia. Dan kami melepaskan berkat bagi hamba-Mu Bu Wis Wamesa yang sudah bersama dengan kami. Bu Wis berkati terus keluarganya, apa yang tambah-tambahkan pewahyuan yang baru, di mana beliau berada, biar Injil Kristus diberitakan.
Terima kasih buat ibadah kami malam hari ini. Kami percaya sepenuhnya buat ibadah hari Rebo dan selanjutnya dalam tangan Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ketenangan, berkat kepercayaan, berkat pengenalan akan Tuhan. Biar makin indah dan engkau makin percaya. Ketenanganmu akan mendapatkan jawaban bersama dengan Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati dan memulihkan kehidupanmu. Bahkan yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang kekurangan sudah diberkati. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin.